Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya adalah PSAK 24 tentang imbalan kerja. PSAK ini adalah standar akuntansi keuangan yang mengatur prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan imbalan kerja. Standar ini berlaku efektif per 1 Januari 2014 dan menggantikan PSAK 24 tentang imbalan kerja yang dirilis pada tanggal 23 Oktober 2010. Kemudian tentang definisinya. Menurut PSAK 24, imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh entitas kepada pekerja atas jasa yang diberikan oleh pekerja tersebut. Imbalan kerja mencakup 1. Imbalan kerja jangka pendek, yaitu imbalan yang diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan di mana pekerja memberikan jasa terkait. Imbalan jangka pendek ini mencakup upah, gaji, iuran jaminan sosial, cuti tahunan berbayar, cuti sakit berbayar, bagi laba, dan bonus. Yang kedua, imbalan kerja pasca kerja, yaitu imbalan yang diharapkan akan diselesaikan lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan di mana pekerja memberikan jasa terkait. Imbalan kerja pasca kerja mencakup pensiun, tunjangan kesehatan pasca kerja, asuransi jiwa pasca kerja, dan imbalan lain. Kemudian yang ketiga, imbalan jangka panjang lainnya, yaitu imbalan lain yang tidak memenuhi kriteria imbalan kerja jangka pendek atau imbalan kerja pasca kerja. Imbalan jangka lainnya mencakup opsi saham, waran, dan pensiun tangguhan. Kemudian tentang pengakuan dan pengukurannya. Entitas mengakui imbalan kerja jangka pendek sebagai beban pada saat pekerja memberikan jasa yang menjadi dasar untuk hak atas imbalan tersebut. Imbalan jangka pendek diukur pada nilai wajarnya, kecuali jika nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Kemudian, untuk imbalan kerja pasca kerja, entitas harus mengakuinya sebagai beban secara sistematis selama masa kerja pekerja yang diharapkan akan menerima imbalan tersebut. Imbalan kerja pasca kerja ini diukur pada nilai wajarnya, kecuali jika nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Kemudian tentang pengungkapan imbalan kerja ini, entitas harus mengungkapkan informasi dalam laporan keuangannya sebagai berikut. Yang pertama, informasi tentang imbalan kerja. Kedua, informasi tentang metode akuntansi yang digunakan. Dan yang ketiga, informasi tentang dampak penerapan PSAK 24. Kemudian ada beberapa contoh penerapan PSAK 2. Yang pertama, entitas mengakui upah dan gaji sebagai beban pada saat pekerja memberikan jasanya. Contoh yang kedua, entitas mengakui iuran jaminan sosial sebagai beban pada saat iuran tersebut dibayarkan kepada lembaga jaminan sosial. Yang ketiga, entitas mengakui cuti tahunan berbayar sebagai beban pada saat cuti tersebut diambil oleh pekerja. Yang keempat, entitas mengakui bagi laba sebagai beban pada saat bagi laba tersebut didistribusikan kepada pekerja. Yang kelima, entitas mengakui imbalan kerja pasca kerja sebagai beban secara sistematis selama masa kerja pekerja yang diharapkan akan menerima imbalan tersebut. PSAK yang dikeluarkan tahun 2014 dengan yang 2010 memiliki perbedaan antara lain. Yang tahun 2014 mempertegas bahwa imbalan kerja pasca kerja dapat diukur pada nilai wajarnya, kecuali jika nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Kemudian yang PSAK 2014 memberikan panduan lebih rinci tentang penerapan PSAK 24 dalam berbagai situasi. Perbedaan yang ketiga, PSAK 24 yang dikeluarkan tahun 2014 mengungkapkan informasi lebih banyak tentang dampak penerapan PSAK 24. Kesimpulannya, PSAK 24 ini memberikan kerangka akuntansi yang lebih relevan dan adil untuk imbalan kerja. Standar ini mengakui bahwa imbalan kerja adalah biaya yang penting bagi entitas dan bahwa akuntansi untuk imbalan kerja harus menyajikan informasi yang relevan bagi pengguna keuangan.